Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Hari ini insya Allah kita akan belajar kaidah yang ketiga dari kitab Al-Qawaidul Arba' yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatu ats-tsalitsatu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar wa minhum man ya'budu al-malaikah wa minhum man ya'budul anbiya was-salihin wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum wad dalilu qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Suratul Anfal al-ayah 39. Taib. Baik ibu-ibu, hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar kaidah yang ketiga. Ketahuilah wahai saudariku, di dalam kaidah yang ketiga ini Syekh menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagaimana kita ketahui beliau adalah utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke berbagai macam kelompok. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu diutus ya untuk menyebarkan Islam, untuk mengenalkan Islam kepada hamba-hamba Allah yang sebelumnya menyembah berbagai macam peribadatan. Dan di sini dijelaskan siapa saja mereka. Di antaranya ada wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Bahwasanya di antara mereka ada yang menyembah matahari asyams dan al-qamar, bulan. Jadi dulu itu ada orang-orang yang memang mereka nyembahnya matahari dan bulan. Saya tidak tahu kalau bulan itu contohnya mana, tapi yang saya tahu adalah yang matahari. Jadi dulu waktu kami belajar di Yaman, studi di Yaman, itu ada sebuah daerah yang bernama Ma'rib, ya, atau kalau dalam Al-Quran disebutkan surah Saba, ya, surat namanya surat Saba. Coba dibuka surah Saba ayat 15. Di sini ibu-ibu, saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'a'radu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arimi wa baddalnahum bijannatayhim jannatayn dhawatay ukuli khamtin wa asli wa syai'im min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur.
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار syakur. Baik, di dalam surah Saba ini kalau kita pelajari, kalau kita tadabburi, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita laqad kana lisaba, bahwa dulu ada sebuah daerah yang Allah Subhanahu wa taala ya pernah di buminya Allah terjadi sebuah peristiwa yang bernama Saba. Dan di Saba itu kata Allah, kalian bisa mengambil ayat, bisa mengambil tanda-tanda kebesaranku. Dan Saba ini ibu-ibu yang kami tahu dan kami pernah ya berkunjung ke sana, itu ada di daerah Ma'rib. Kalau di Yaman ada namanya Ma'rib. Coba dibuka di peta nanti ya. Peta Yaman Ma'rib ya. Nah, di sana dulu kata orang-orang zaman dulu kala, dan saya dengar ini dari penduduk setempat, dulu di Saba itu ya sebelum ada peristiwa banjir yang akhirnya menjadikan kebun-kebun akhirnya jadi gurun. Jadi ini kisahnya turun temurun. Dulu di Saba itu seperti kata mereka itu seperti apa? Seperti surga katanya. Makanya seperti jannah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala suburkan pohon-pohonan yang mana buahnya itu katanya sampai menjuntai-juntai. Kanan kiri. Benar kata Allah, jannatani ayyamini wa shimal. Yang dimaksud adalah pohon-pohon buah yang mana pohon buah itu kalau kita mau ambil buah tidak perlu bersusah payah menjuntai. Sampai diumpamakan, dicontohkan yang saya dengar dari orang-orang Saba itu, kalau kita di atas kepala kita ada nampan, ya terus buah itu sudah matang katanya jatuh katanya. Masya Allah. Ibu-ibu pernah nggak lewat sebuah taman, di situ ada buah-buahan, ya. Terus buah-buahannya macam-macam, kira-kira membuat hati kita senang nggak Bu? Seneng, Masya Allah, buahnya macam-macam gitu ya. Belum lagi nanti ada aliran sungai gitu ya, Masya Allah. Kan membuat hati kita senang. Ya begitulah. Ya surga itu isinya apa sih? Dalam surga itu isinya buah-buahan. Ya. Nggak ada di surga itu apa Bu? Misalnya, wong Jawa apa misalnya? Sukanya gudeg gitu ya. Nggak ada gudeg di surga ya. Adanya buah-buahan. Ya Masya Allah. Dan di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pergi ke sebuah taman, di situ ada sungai mengalir, ada buah-buahan yang bermacam-macam. Ya bayangkan bahwa itu gambaran surga itu begitu, tapi nggak bisa dibayangkan persis, nggak bisa. Ya, nah intinya ibu-ibu di situ penduduk Saba itu dimakmurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan rizki yang berlimpah berupa buah-buahan yang bermacam-macam. Apa kata Allah? Kulu min rizki rabbikum, makanlah ini rizki dari Rabbmu, dari Rabb kalian. Ayo dimakan, jangan disia-siakan. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Allah meminta penduduk Saba untuk bersyukur kepada Allah. Caranya bagaimana? Menyembah Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Sampai Allah mengatakan baldatun thayyibah, negeri ini, daerah ini, yaitu daerah Saba, daerah Ma'rib ini, thayyibatu wa rabbun ghafur. Ini adalah daerah yang sangat-sangat baik. Kemudian di sini zalika jazainahum kemudian fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah menyembah matahari. Jadi mereka itu bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi apa ibu-ibu? Menyembah matahari. Dan tiang-tiangnya, kalau ibu-ibu suatu hari pas ke Yaman kan sekarang ada tuh umroh plus mana gitu ya.
Atau misalnya ibu-ibu mau ziarah gitu ya, dan pas ke Yaman maka lewat aja, lewat ada di Ma'rib atau Sabah itu masih ada sekarang tiang-tiangnya. Kami nggak mendekati, cuman kami lewat aja, lewat pakai mobil, ditunjukkan oleh tour leader apa guide-nya itu loh dulu loh. Itu dulu tempat di mana Ratu Balkis dan pengikutnya menyembah matahari. Jadi kalau ada orang berdiri di situ Bu, itu misalnya tiangnya nih seaqwa gini ya, contoh ini tiangnya misal, manusia berdiri itu segini. Saking tingginya luar biasa, Masya Allah. Ya, dan itu dulu mereka sebagai alat untuk tiang-tiang ini sebagai sarana orang-orang Ma'rib, orang-orang Sabah menyembah matahari katanya ya. Sampai akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa arsalna 'alaihim sailal 'arim. Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah, karena mereka tidak menyembah Allah, Allah yang telah memberikan kepada mereka buah-buahan, Allah yang telah memberikan kepada mereka makanan, minuman, tapi mereka tidak bersyukur. Apa yang mereka lakukan? Mereka sembah matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan banjir. Dan kami ya, menurut penduduk setempat waktu kami ngobrol itu, jadi di sini itu ada namanya Sad Ma'rib. Sad Ma'rib itu bendungan Ma'rib yang cukup luas, bendungan airnya banyak. Menurut cerita orang Sabah, dulu sebelum Allah mengirimkan banjir, itu Allah mengirimkan tikus-tikus kecil. Tahu tikus Bu? Hewan-hewan kecil, tikus-tikus kecil, dan tikus itu diperintahkan oleh Allah untuk menggigit atau untuk melubangi bendungan yang begitu kuat, dilubangi ya. Kalau tikusnya banyak kan akhirnya juga jebol juga. Dan atas izin Allah itu bendungan jebol. Terjadilah banjir yang sangat luar biasa. Tapi ini beda ya, banjirnya Nabi Nuh ya. Banjirnya kan kita pernah dengar tuh umatnya Nabi Nuh diadab oleh Allah dengan apa? Datangnya banjir. Tapi ini beda ya. Ini ada banjir di daerah Sabah atau biasa disebut dengan Ma'rib. Maka ketika banjir itu akhirnya ya bendungan itu jebol dan Allah Azza wa Jalla kirimkan banjir yang sangat luar biasa. Akhirnya kata penduduk setempat tuh akhirnya terjadilah kita itu semuanya rata gitu loh. Jadi yang dulunya ada pepohonan semuanya tenggelam ya, Masya Allah. Dan Allah sisakan setelah banjir itu pohon sidr. Dan memang kami lihat itu. Kami lihat di Sabah, di Ma'rib, itu kami lihat ada banyak pohon sidr. Berarti sejarah yang ada di tempat dengan yang ada di Al-Quran, kisah yang ada di Al-Quran itu benar. Ya, kebenarannya ada. Lah buktinya kami melihat ke sana itu memang banyak pohon sidr di Ma'rib. Allah tumbuhkan pohon sidr. Dalam Al-Quran ada wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Dan ada juga pohon siwak. Di Sabah itu banyak sekali pohon siwak. Pohon sidr, tahu ibu-ibu pohon sidr tahu nggak? Sidr itu bidara ya. Tahu ibu-ibu pohon bidara? Itu banyak tuh di Ma'rib atau di Sabah. Dan Allah sisakan itu. Coba enakan mana ibu-ibu? Kan pohon sidr itu ada buahnya ya. Pernah makan nggak buah pohon sidr? Belum ada di Indonesia bidara yang ada buahnya? Ada. Pernah makan buahnya? Pernah makan buahnya? Rasanya kayak mana? Ada yang asam, ada yang manis. Tapi kalau saya tukar itu buah sidr sama buah tin, Mbak Mia pilih yang mana? Pilih buah tin. Karena buah tin ini ada di dalam Al-Quran. Wattini wazzaitun. Bahkan Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan buah tin. Jadi kan mungkin kalau dulu ada buah tin, ada buah macam-macam tuh di Sabah, akhirnya Allah sisakan buah sidr dan kayu siwak. Ya, Masya Allah. Apa kata Allah? Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi ilal kafur. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menyembah Allah, tapi mereka menyembah matahari. Bahkan dulu di negeri Sabah itu kalau orang berjalan dari daerah Yaman, misalnya daerah Hadramaut menuju ke Sabah, ya diceritakan ini kisah nyata, mereka tuh berada dalam aman. Tapi setelah banjir itu mereka tuh kalau mau perjalanan malam mereka dalam keadaan ketakutan. Ya, dan itu terjadi pada zaman sekarang. Kenapa takut? Karena ternyata banyak juga karena di sana gurun semuanya. Jadi kalau perjalanan malam tuh banyak orang-orang jahat, perampok yang akan mengambil harta bagi musafir. Jadi itu terjadi padahal dulunya dalam keadaan aman. Baik, ibu-ibu minta tolong dibuka di Al-Quran surah An-Naml ayat 20. Dibuka biar kita belajar bareng-bareng ya. Surah An-Naml, yang nggak ada Quran boleh pakai aplikasi yang ada di HP.
An-Naml ayat 20. Oke, saya bacakan ya Bu. Kalau yang punya Quran Madinah ada di halaman 378. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana minal ghaibin. Lahu 'adzibannahu 'adzaban shadidan aw la'adhbahannahu aw layatiyanni bisultanin mubin. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Ternyata ayatnya panjang sekali ya Bu ya. Baik, nanti Ibu baca ya di rumah, ini bagus banget ayatnya sampai kisah bagaimana Ratu Bilqis ya, Ratu Bilqis dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi intinya begini. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizatnya Nabi Sulaiman? Ayo ibu-ibu, ada yang tahu? Apa mukjizatnya Nabi Sulaiman? Apa? Allah berikan ya bisa berbicara dengan binatang. Masya Allah, apa lagi? Allah jadikan jin ya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Atas perintah Nabi Sulaiman mereka nurut gitu ya, taat. Masya Allah. Siapa yang menjadikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Allah Subhanahu wa taala jadikan ya angin juga tunduk dengan perintahnya Nabi Sulaiman. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah, Allah tuh zat yang maha baik, yang memberikan mukjizat sesuai dengan apa yang dimiliki oleh kaumnya ketika itu. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, lihat di ayat 20 tadi ya, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika itu Nabi Sulaiman kehilangan hudhud. Hudhud itu adalah nama burung ya. Jadi lagi kumpul bareng kok hudhud nggak ada. Nabi Sulaiman cari, mana hudhud, kok nggak ada hudhud ya. Maka Nabi Sulaiman ketika itu mengatakan, kalau sampai hudhud datang ya, dia kok pergi nggak izin, maka saya akan mengadab hudhud itu dengan adab yang pedih, atau saya akan sembelih itu hudhud katanya ya. Atau ya Masya Allah, bijak Nabi Sulaiman memberikan solusi lain. Atau kalau hudhud dia bisa menjelaskan kenapa dia pergi tanpa izin, au la ya'tiyani bisultanin mubin, maka saya bebaskan ya. Dan ternyata ketika itu hudhud sedang jalan-jalan. Hudhud kaget. Kenapa? Ketika hudhud melihat ada sebuah daerah yang bernama Saba tadi,
di mana di Sabah itu dipimpin oleh seorang wanita yang disebut-sebut namanya Balqis atau Bilqis, ya. Dan ketika itu, ya, wanita ini memimpin sebuah kaum yang mana kaumnya yasjuduna lisyams. Kaumnya menyembah matahari. Dan di sini akhirnya Nabi Sulaiman mengutus Hudhud, ya, untuk benar-benar, ya, pengen ngecek apakah ini beritanya benar. Maka Nabi Sulaiman pun menulis sebuah surat, ya, untuk Ratu Balqis dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Sulaiman meminta Ratu Balqis untuk menyerah, untuk masuk Islam. Ketika itu Ratu Balqis belum menerima dengan sepenuh hati. Akhirnya Ratu Balqis bermusyawarah dengan para ajudannya, dengan para tentaranya, ini bagaimana ini? Apa yang harusnya kita lakukan? Nabi Sulaiman bilang, kalau kamu nggak menyerah, kalau kamu nggak masuk Islam, maka tunggu kehancuran untuk daerahmu, untuk negerimu, ya. Dan akhirnya apa, Bu? Ratu Balqis berusaha untuk menghadiri undangannya Nabi Sulaiman. Dan ketika Ratu Balqis menghadiri undangannya Nabi Sulaiman, Ratu Balqis bawa hadiah yang banyak. Kan kalau ibu-ibu diundang oleh sultan, bawa hadiah pun mboten bawa. Dikiranya Ratu Balqis, Nabi Sulaiman tuh bisa disogok, ya, bisa disogok, ya, dengan dibawakan hadiah yang banyak. Tapi jawabannya Nabi Sulaiman apa? Ketika Ratu Balqis membawa hadiah yang banyak, maka jawabannya Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku lebih dari ini. Ya, enggak diterima tuh hadiahnya Ratu Balqis, ditolak, ya. Dan akhirnya Ratu Balqis pun mendatangi rumahnya, istananya Nabi Sulaiman. Tapi sebelum Ratu Balqis mendatangi istananya Nabi Sulaiman meminta kepada salah satu jin yang ada, ya, untuk membuat istana yang serupa atau memindahkan istananya Ratu Balqis sebentar. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika. Maka jin itu mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, enggak usah bikin, udah saya akan datangkan istananya Ratu Balqis ke sini, ya. Dan akhirnya ibu-ibu tahu, ketika Ratu Balqis datang, Ratu Balqis kaget. Loh, ini kok kayak istanaku, ya. Dan Ratu Balqis terpesona dengan lantai yang ada di istananya Nabi Sulaiman itu. Lantainya dari kaca, ya, terpeleset Ratu Balqis ini, ya. Terpeleset, dan Ratu Balqis pun terpesona dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan akhirnya endingnya Ratu Balqis kembali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu-ibu nanti baca lagi. Sini nih ada nih. Di surah An-Naml ayat 20 sampai ayat 44. Ya, qila laha dukhulis sarh falamma ra'athu hasibathu lujjah wa kashafat an saqiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Jadi endingnya Ratu Balqis akhirnya menyerah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil menunjukkan bahwa zaman dahulu kala ada orang-orang yang menyembah matahari, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ini dan mengutus, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan orang-orang yang menyembah matahari agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini ada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 37 yang berkenaan dengan orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan apa? Malam. Allah ciptakan siang. Allah ciptakan matahari. Allah ciptakan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya, ya. Jadi matahari, bulan itu bukan sarana untuk dijadikan sesembahan, tetapi matahari dan bulan adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Di orang-orang, ya,
ketika menyembah matahari dan bulan. Atau kalau orang Jepang menyembah apa ya? Matahari, ya itu ada. Berarti kalau zaman now sekarang menyembah matahari itu ada di Jepang. Ya, maka gimana kalau kita tahu ada penyembah matahari, bagaimana langkah kita sebagai seorang muslimah? Ya berdakwah. Ya sebisa mungkin mengajak mereka ya dan mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Dan Masya Allah ya, teman-teman kita yang ada di Jepang, Masya Allah mereka berusaha untuk membuat komunitas-komunitas. Jadi saya dulu pernah waktu zaman COVID itu mengisi di Allah izinkan Allah kasih pertolongan, mengisi dengan teman-teman, saya mengisi teman-teman dari Yokohama ya. Masya Allah mereka itu semangat sekali belajar menuntut ilmu ibu-ibu. Bahkan di antara mereka itu ada yang paginya kerja ya, akhwat muslimah, ada yang jadi perawat ya, Masya Allah. Kemudian malam itu ngaji, Masya Allah. Dan mereka semangat, kenapa? Karena mereka itu biasanya kalau hidup di sebuah negeri dan termasuk bagian dari minoritas, maka mereka semakin bersyukur atas nikmat hidayah. Ya, kita sekarang di Indonesia mayoritas muslim, tapi mereka yang berada di Jepang, saudari-saudari kita berada dalam minoritas. Dan mereka benar-benar bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan. Jadi mereka semangat dalam berdakwah, Masya Allah. Baik, kemudian di sini yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada orang-orang yang menyembah malaikat. Kenapa orang-orang ini menyembah malaikat, ibu-ibu? Karena mereka meyakini bahwa malaikat ini adalah banatullah. Malaikat ini anak-anak perempuannya Allah. Padahal tidak ada satupun ayat yang menjelaskan jenis kelamin malaikat. Ya enggak ada. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita tentang adanya orang-orang yang menyembah malaikat. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejarahkan di dalam surah Saba ayat 80. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini langsung wa yauma yahsyuruhum. Kalau di kitab saya dari wa id qala Isa, enggak apa-apa. Saya bacakan dulu. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya. Dan ingatlah hari di waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan orang-orang yang menyembah selain Allah. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah engkau? Maka malaikat-malaikat itu menjawab, subhanak, maha suci engkau wahai Rabb kami. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin dan kebanyakan mereka beriman kepada jin. Jadi orang-orang yang mereka percaya dengan keyakinan menyembah malaikat, sejatinya mereka tidak menyembah malaikat. Tapi sejatinya yang mereka sembah adalah jin. Ya. Dan ini di antara provokator jin ingin menyesatkan manusia agar memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Mereka ngompor-ngomporin ya, menyebarkan syubhat bahwa malaikat ini adalah sesuatu yang berhak untuk disembah. Padahal tidak ada satupun dalil yang mengatakan malaikat mengaku-ngaku dirinya menjadi seorang Tuhan. Tidak ada. Ya. Kemudian ada juga di ayat lain yang berkenaan dengan malaikat itu sendiri. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kami perintahkan kepada kalian agar mengambil malaikat itu sebagai sesembahan di antara kalian. Tidak ada. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kepada kita untuk menyembah malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita umat Nabi kita Muhammad SAW untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasjudu lillah. Jadi ibu-ibu, ini bisa jadi terjadi nanti pengulangan kembali. Namanya sejarah itu peristiwanya sama, yang membedakan tokoh dan zaman waktu. Bisa jadi di zaman dulu ada yang menyembah malaikat, zaman yang akan datang ada generasi-generasi yang menyembah malaikat. Nah, kita tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Maka kita perlu yang namanya orang tua untuk membekali anak-anak kita dengan akidah yang lurus, dengan akidah yang benar. Kenapa? Karena
gangguan yang mereka akan hadapi lebih besar daripada kita hari ini. Jadi perlu kita berikan kepada anak-anak kita sebuah pemahaman bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat, bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, bukan pula para nabi, tapi yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam Bu orang-orang zaman sekarang itu. Ya enggak? Ya. Khawatir nanti anak kita terkena syubhat, naudzubillah ya. Ada di media sosial lagi viral bahasan misalnya penyembah malaikat misalnya. Dan itu pasti akan terjadi lagi. Cuman kita nggak tahu zamannya kapan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ada para penyembah al-anbiya, menyembah para nabi. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ya. Siapa penyembah para nabi? Di antaranya ada orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Zaman sekarang ada nggak orang menyembah Nabi Isa? Ada, menjadikan Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan. Ya. Dan kadang mereka di tempat peribadatan mereka itu di depannya ya dipasang patung Nabi Isa dalam keadaan tersalib. Ya. Ibu-ibu tahu siapa namanya? Ada perempuan yang sekarang sudah masuk Islam. Ya Rabb. Lagi akhirnya beliau tuh sekarang berdakwah. Ya Allah, namanya ada yang tahu perempuan. Kalau yang laki-laki yang dari Surabaya itu, yang dulu berdebat. Jadi kalau yang perempuan namanya siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya kemarin dikasih tahu sama jamaah ini loh, Ustazah, sekarang lagi rame anak muda ya perempuan ya dulunya ngajak temennya yang muslim ya untuk masuk ke agamanya mereka. Jadi memang anak perempuan ini ada target ya untuk mengajak kaum muslimin keluar dari agamanya, murtad dan mengikuti jejaknya mereka. Yang terjadi apa? Ternyata yang diajak debatnya lebih pintar ya. Di antaranya apa? Suatu hari yang perempuan ini bilang ya ke muslim ini, kamu tuh ngapain nyembah Tuhan kok nggak kelihatan, katanya gitu ya. Terus kata muslim ini, loh kamu juga ngapain nyembah Tuhan kok patung gitu ya, Nabi Isa. Terus emang tahu Nabi Isa seperti apa? Tahu lah. Akhirnya dia ngasih tahu foto nih Nabi Isa kayak gini. Nah yang muslim ini lebih pintar lagi, dia cari versi lain. Ya. Cari versi lain. Loh saya nemu di Google Nabi Isa versi lain ini kayak gini. Loh kok beda ya Tuhanku gitu ya. Terus debat. Nah, perdebatan seperti ini apakah dibolehkan? Boleh, untuk menyuarakan kebenaran. Akhirnya Allah berikan hidayah kepada wanita ini. Masih muda anaknya. Dan Masya Allah setelah Allah berikan hidayah, sekarang beliau jadi da'iyah. Ya, jadi da'iyah. Beliau membuka ya kedok bahwa sebenarnya yang namanya Injil, mohon maaf ya, itu beda-beda versi dan dari satu tahun ke tahun berikutnya berbeda gitu ya. Masya Allah. Jadi kadang Masya Allah ya orang-orang yang dulunya mohon maaf belum mendapatkan hidayah, kemudian mendapatkan dia semangat untuk mengajak orang lain masuk ke dalam agama Islam. Ya, jadi kita doakan kalau kita ketemu sama orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, ada tetangga kita yang non muslim, kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepadanya, semoga Allah berikan secercah cahaya ya untuk mengikuti agama Islam yang mulia ini. Dan kita tidak pernah tahu ibu-ibu, kita tidak akan pernah tahu siapa yang Allah berikan hidayah. Ya, kita tidak akan pernah tahu. Bahkan banyak orang-orang yang misalnya mereka adalah misionaris gitu ya, mereka mungkin petugas gereja, akhirnya apa? Akhirnya Allah berikan hidayah dan masuk Islam. Ya, kalau di luar sana, di luar negeri itu sekarang saya dengar berita, insya Allah beritanya sahih, beritanya benar, bahwa banyak gereja-gereja yang akhirnya nggak laku. Dan saat ini banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ibu-ibu tahu Spanyol?
suatu hari kelak Spanyol akan menjadi negeri Islam lagi. Ya, Masya Allah. Ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah memberikan pesan kepada kita. Ya, apa pesannya? Bahwa ada negeri yang akan direbut kembali oleh umat Islam, diantaranya adalah Spanyol. Dan hari ini kita melihat umat Islam ditindas ya oleh orang-orang Israel, ya saudari-saudari kita di Palestina. Maka waktu untuk kita memperbanyak doa. Ya, saudari-saudari kita di Palestina juga berdoa untuk kejayaan Islam. Dan kita sama-sama berdoa ibu-ibu, jangan sampai Islam berjaya tapi kita tidak berperan di dalamnya. Ya, ingat Islam itu akan jaya kembali dengan caranya Allah. Bagaimana padahal syubhat menyambar-nyambar? Iya. Syubhat menyambar-nyambar, Allah pengen nguji kita. Apakah kita tetap istiqomah atau kita terbawa arus? Apakah kita tetap istiqomah atau kita ikut-ikutan dengan tren yang ada? Ya. Maka sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah terus bersama orang-orang baik, terus bersama orang-orang saleh. Ya, dekati majlis-majlis ilmu, karena tidak ada yang bisa menangkal fitnah-fitnah, syubhat-syubhat yang ada di luaran sana kecuali ilmu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dulu wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, nanti Nabi Isa alaihissalam ini dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan, "Anta qulta linnas?" Apakah engkau wahai Isa berkata kepada manusia agar manusia itu menyembahmu? Ya, menyembah ibumu Maryam. Maka kata Nabi Isa, qala subhanak. Ya. Kata Nabi Isa, qala subhanak. Nabi Isa berkata, subhanak. Apa subhanak? Ya, maha suci engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Ma yakunu li aqulu ma laysa bihaq, ma laysa li bihaq. Tidaklah saya mengatakan suatu kecuali yang benar, kata Nabi Isa alaihissalam. Kalaupun saya mengatakan kepada manusia agar menyembahku, pasti engkau tahu gitu. Jadi Nabi Isa sendiri ibu-ibu tidak mengakui, dan memang Nabi Isa nggak pernah mengatakan kepada orang-orang untuk menyembah Nabi Isa, nggak ada. Ceritanya di mana? Coba dibuka. Dan masya Allah ya, kalau kita lihat ada debat Dr. Zakir Naik, pernah lihat ibu-ibu Dr. Zakir Naik itu kalau sudah debat dengan Dr. Zakir Naik kan akhirnya banyak orang masuk Islam. Masya Allah, saya berdoa semoga ada di antara keturunan kita yang hadir ya. Nanti Allah berikan kesempatan untuk belajar dengan Dr. Zakir Naik. Ya, karena dulu Dr. Zakir Naik pun beliau belajar dengan Syekh Didat. Kenapa? Syekh Ahmad Didat. Beliau kan orang yang biasa kalau berdebat, masya Allah berdebat untuk menyuarakan Islam, banyak orang masuk Islam. Ahmad Didat meninggal digantikan oleh Dr. Zakir Naik. Ya, kita sekarang tidak tahu siapa nanti kalau Dr. Zakir Naik meninggal, siapa yang akan menggantikan? Wallahu taala alam. Tapi pasti Allah akan munculkan orang yang semisal dengan Dr. Zakir Naik. Pasti itu. Coba bisa dibayangkan enggak, Bu? Dr. Zakir Naik itu masya Allah, Allah yahfadu, semoga Allah menjaga beliau. Hafal Al-Quran, mutkin, ya. Dokter juga, hafal kitab-kitab ahlul kitab, Injil, Zabur, Wirda, apalah hafal semua tuh. Sehingga apa? Sehingga ketika berdebat dengan orang-orang non-muslim, beliau bisa menyebutkan dalam kitab Injil, dalam ini, masya Allah. Dan Allah Azza wa Jalla berikan hidayah orang-orang yang belum masuk Islam atas izin Allah di tangan Dr. Zakir Naik. Masya Allah. Dan kita berdoa ibu-ibu, semoga Allah jadikan anak-anak kita yang laki-laki orang-orang yang kelak menjadi seorang da'i, seorang yang menyeru kebenaran, dan kita sebagai seorang ibu mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Bahkan Nabi Isa alaihissalam besok ya, pada hari di mana Nabi Isa diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa sekarang di mana, Us? Nabi Isa ada di atas langit. Nabi Isa masih hidup ya. Dan besok ketika Dajjal ya ada di muka bumi ini, Allah lepaskan itu Dajjal, maka Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Bahkan Nabi Isa yang akan, ini nih ibu-ibu, yang akan membunuh babi, dan Nabi Isa yang akan bahasanya apa? Mematahkan salib ya, Nabi Isa alaihissalam. Dan orang-orang Kristen hari ini mengatakan ya, mereka mengagung-agungkan salib ya, atas menamakan diri mereka ini adalah penjagaan dari Nabi Isa. Padahal Nabi Isa sendiri kelak yang akan mematahkan salib biidnillahi ta'ala. Dan kita beritahu kepada anak-anak kita ya, kita beritahu kepada anak-anak kita, nak, jangan pernah menyembah Nabi Isa ya. Kenapa? Karena Nabi Isa sendiri tidak pernah berkata dalam kitab-kitab manapun bahwa Nabi Isa menyuruh ya umatnya, menyuruh orang untuk menyembah Nabi Isa. Tidak ada ya. Baik,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama anak keturunan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita semuanya sehingga nanti kita meninggal dalam keadaan kita menjadi orang-orang muslim. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian yang ketiga ibu-ibu adalah dalil di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum yang menyembah orang-orang saleh. Ya. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam surah Al-Isra, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 56 sampai 57. Ya, katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap sebagai sesembahan selain Allah. Maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Orang-orang yang mereka seru itu adalah orang-orang yang seperti apa? Mereka mencari jalan kepada Allah. Mereka mengatakan bahwa ini lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan rahmat dan takut dengan adabnya. Sebagaimana kita kemarin telah pelajari bahwa di antara orang-orang musyrikin, kenapa mereka menyembah orang-orang saleh, menyembah patung-patung Lata, Uzza? Karena mereka berdalih bahwa mereka tidak pantas ketika harus langsung meminta kepada Allah. Mereka belum pantas ketika langsung mendekat kepada Allah. Maka mereka jadikan patung-patung orang-orang saleh ini sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman ibu-ibu dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Ya, ketika kalian berdoa, ud'uni astajib lakum, maka berdoalah kepadaku dan aku akan ijabah doa-doamu tanpa perantara. Ya. Dan mereka, orang-orang yang menyembah orang-orang salih yang telah mereka jadikan patung-patung itu, mereka menganggap orang-orang salih ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Padahal kalau orang-orang salih itu sudah meninggal dunia, ingat, orang-orang salih dulu waktu di dunia mereka salih, mereka rajin sholat, rajin puasa. Itu beda statusnya ketika mereka sudah meninggal. Oke, kalau mereka masih hidup, ya orang-orang saleh ini masih hidup, kita boleh ziarah, kita boleh meminta doa darinya, boleh. Tapi tentunya dengan hal-hal yang disyariatkan, ibu-ibu. Kenapa? Karena kadang ada orang-orang yang memiliki keyakinan, dan ini saya dapatkan di Indonesia, berziarah ke tempat orang-orang saleh dan membiarkan muka-muka mereka diludahi. Apa yang mereka katakan? Katanya pengen mendapatkan tabarruk. Coba secara akal logika sehat, ya ludah itu kan suatu hal yang apa, Bu? Yang kotor, ya. Tapi dengan dalih mereka mengambil barakah, mengambil tabarruk, mereka membiarkan diri mereka diludahi. Ya. Padahal jelas di dalam Islam tidak ada seperti itu. Yang boleh di dalam Islam itu meminta doa, boleh. Ya, ibu-ibu datang ke orang salih, ya kemudian ibu-ibu katakan, Ustazah, Syekhah, siapalah ya, Pak Yai, Bu Nyai, tolong doakan saya, tolong doakan anak-anak saya, itu boleh. Tapi kalau selain itu, maka tidak ada anjurannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti saya di sini tidak mengatakan tidak adanya larangan mutlak tidak boleh berkunjung ke orang-orang soleh. Boleh berkunjung tapi meminta doa, bukan meminta sesuatu dari itu. Apalagi sampai, mohon maaf sekali, dulu Bu, ini dulu di tempat kami, di tempat saya, di kampung saya,
Itu kalau ada orang saleh ziarah ke tempat kami, ada pengajian, ya, kemudian orang saleh itu meminum dari gelas. Dulu saya diperintahkan ibu saya untuk meminum bekas gelas yang bekas diminum oleh orang saleh itu. Saya waktu itu nggak tahu, ya. Saya bilang, kenapa saya harus minum itu, Umi? Kenapa saya harus minum itu, Ibu? Kata ibu saya, barakah, barakah, barakah. Saya minum itu. Ya. Setelah saya besar, saya pikir-pikir lagi. Ya, kalau gimana itu? Maksudnya bekas minum orang gitu ya. Nah, kita nggak tahu. Kalau secara kesehatan kan bisa penyakit itu menular dari bekas minum ya. Dan akhirnya secara akal sehat itu tidak bisa diterima. Ya. Dan dulu saya nurut karena bakti saya kepada ibu, masya Allah. Jadi kadang sesuatu yang di luar nalar, di luar logika itu kalau orang sudah tertutup, akalnya tertutup, hatinya semuanya dilakukan. Ya, semuanya dilakukan. Padahal jelas ini bertentangan dengan syariat. Apalagi orang solihnya sudah meninggal dunia. Orang solihnya sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka sibuk dengan amalannya sendiri. Mereka sibuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang telah mereka lakukan di dunia. Maka tidak diperbolehkan bagi orang yang masih hidup untuk meminta sesuatu, doa, ya, meminta sesuatu kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Gimana kalau kita mendoakan mereka? Boleh. Justru orang-orang yang sudah meninggal ini butuh doanya orang-orang yang masih hidup. Jangan kebalik-balik. Ya, ingat ya ibu-ibu ya. Jangan dibolak-balik. Orang hidup butuh doanya orang yang meninggal. Padahal yang harusnya kita lakukan adalah kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Sampai ibu-ibu, kita tidak boleh juga, ini ya pesan saya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ibu-ibu semua untuk sampai ke Raudhah, ya. Amin. Semoga Allah kabulkan. Raudhah yang ada di Masjid Nabawi, maka ketika ibu-ibu masuk, tetap ibu-ibu berdoa meminta kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Kita boleh ya mengucapkan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Boleh kita mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Boleh kita mengucapkan salam kepada Umar. Tapi kita tidak boleh meminta sesuatu kepada mereka. Kenapa? Karena yang mengijabah, yang memberikan semua apa yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya temui banyak orang-orang saudari-saudari kita dari luar Indonesia itu sampai nangis-nangis minta sama Rasulullah. Ya. Padahal Rasulullah nggak pernah bilang dalam satu hadis sahih pun, kalau kalian minta wahai umatku mintalah kepadaku, nggak ada. Rasulullah tetap ya, beliau berpesan kalau mintalah kepada Allah, ya kan? Ada toh? Ya, baik. Kemudian di antara di sini Syekh mengatakan ulaika alladziina yad'una al-musyrikuuna min dunillahi yatasifuna bi annahum yatabaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba fahum awliya'us salihun lakin haula'il musyrikiina ya'buduna min dunillah. Baik. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang menyembah ahjar. Al-ahjar itu jamak dari hajar, batu-batu. Jadi ada tuh yang nyembah batu, ya. Atau al-ashjar. Rasulullah SAW diutus kepada kaum yang menyembah pohon. Memang ada. Terutama pohon-pohon yang dikeramatkan, jadi sembah-sembah, dikasih makan. Padahal ibu-ibu tahu, ternyata di dalam pohon itu ada jinnya. Ya, di dalam batu itu ada jinnya. Ya. Makanya aneh toh Bu kalau ada orang ya bawain makanan untuk pohon gitu ya. Lah bagaimana pohon mau makan? Ya. Sampai pernah kejadian ada jamaah bilang ke saya, "Ustazah, saya tuh pernah tinggal di sebuah kampung di mana orang kampung itu hobinya tuh ngasih makan pohon. Akhirnya ketika makanan itu datang, saya dan teman saya waktu masih kecil katanya ya, itu ngikutin. Kita sembunyi di belakang pohon. Ya, orangnya pulang makanannya diambil. Ya. Dikira yang menyembah pohon itu makanannya habis, padahal yang ngambilin bocil-bocil ini. Ya. Jadi ada yang seperti itu, masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah untuk orang-orang yang masih menyembah pohon dan memberikan makan kepada pohon. Ingat, pohon tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Ya, pohon itu adalah makhluknya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan untuk memberikan manfaat, maka tidak ada satupun dari makhluk yang bisa memberikan manfaat. Ya, walaupun itu pohon disembah-sembah oleh orang satu kampung. Ya, pohon disembah-sembah oleh orang satu
kampung. Ya, baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalisatal ukhra." Ya. Jadi mereka menyembah-nyembah pohon, ya mereka menyembah-nyembah batu yang dibuat patung, ya. Kenapa? Agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi ada hadis dari Abi Waqid Al-Laitsi, hadisnya cukup panjang, ya. Saya bacakan hadisnya. Wa hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'qufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha datu anwat famararna bi sidratin faqulna, next ke bawah Mbak, ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadi ini disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada zaman beliau. Kata beliau, kami keluar bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Waqid ini adalah seorang sahabi. Ya, Abu Waqid ini seorang sahabi keluar bersama Nabi kita Muhammad SAW untuk suatu keperluan, yaitu perang Hunain. Dan pada waktu itu kami belum lama keluar dari kekufuran. Berarti mereka masih baru-baru masuk Islam. Orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon di mana mereka i'tikaf di sisinya dan menggantungkan pedang-pedang mereka yang disebut pohon Dzatu Anwat. Jadi kebiasaan orang musyrik ketika itu kalau punya pedang digantungkan di pohon, ya. Dan mereka sebut-sebut pohon itu pohon yang dikeramatkan. Ya, namanya pohon Dzatu Anwat. Maka para sahabat pun ketika mereka melewati pohon itu kemudian berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Dzatu Anwat seperti milik orang-orang musyrikin. Dan Rasulullah kaget. Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, maksudnya kaget ya. Kenapa kamu malah minta-minta? Ya dibuatkan pohon yang serupa seperti orang-orang musyrik. Padahal kalian sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, ya, ini adalah sunan, maksudnya adalah jalan orang-orang yang menempuh jalan yang tidak baik, gitu ya. Demi zat yang jiwaku di tangannya, kalian berkata seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, buatkan untuk kami Tuhan seperti mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Jadi dulu juga sama pengikutnya Nabi Musa pernah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dibuatkan Tuhan-Tuhan seperti Tuhan-Tuhan milik orang-orang Bani Israel. Wallahu ta'ala alam. Jadi intinya ibu-ibu di kaidah yang ketiga ini, ya, muallif Syekh mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun dari makhluk Allah yang dijadikan sesembahan-sesembahan. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besarnya makhluk Allah, maka tidak boleh kita sembah. Tetap yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ada masanya orang-orang itu menyembah Dajjal. Ini hati-hati. Fitnah Dajjal itu luar biasa. Ya, bagaimana enggak luar biasa? Dajjal diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Dajjal diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menurunkan hujan. Dajjal diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Ya. Dan ini merupakan ujian bagi manusia. Maka kata Rasulullah SAW, besok yang banyak menyembah Dajjal, yang banyak mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Ya. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan Dajjal itu muncul ke permukaan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi, ke dunia ini. Tapi Dajjal sudah ada, kita yakin Dajjal sudah ada. Tapi Dajjal masih dalam kondisi dirantai, ya. Nanti ada saatnya Allah melepaskannya. Dan hanya 2 kota yang tidak akan dimasuki Dajjal. Apa 2 kota itu? Madinah dan Mekah. Kenapa? Karena setiap kali Dajjal mau memasuki kota Mekah dan Madinah, maka di situ ada malaikat-malaikat yang menghunuskan pedang. Ya, jadi ibu-ibu kalau jalan pintas pengen selamat dari Dajjal, pergi ke Mekah dan Madinah, tinggal di sana. Gimana ya kan kalau untuk tinggal di Mekah Madinah butuh uang, ya minta sama Allah. Ya. Berdoa setiap kali kita mau salam, berdoa, ya kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah
Dajjal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita tetap menjadi hamba-hamba yang menyembah Allah sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian pagi hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.